negeri Sakra Barat, di mana matahari terbit dengan kemegahan emas dan angin berbisik di antara gunung tinggi. Hiduplah seorang pemuda bernama Bokah. Ia adalah pewaris rahasia kuno yang tersembunyi di dalam dirinya, sebuah kekuatan besar yang terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Sejak kecil, Bokah selalu dipenuhi oleh bayangan-bayangan kecemasan. Setiap langkahnya diselimuti ketakutan akan kegagalan, dan setiap keputusan terasa seperti sebuah beban yang tak tertanggungkan. Ia selalu bertanya, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tak cukup baik? Pikiran itu seperti rantai tak terlihat yang menahan jiwanya dari terbang bebas. Namun, sebuah ramalan lama berbunyi, hanya mereka yang berani menantang batinnya yang akan menemukan cahaya sejati. Dan pada hari ketika kegelapan hampir menelannya, seorang pertapa bijak bernama Papuk Golok datang padanya. Kau mencari kebebasan, tetapi dirimu sendiri yang menciptakan jerujinya, kata Papuk Golok dengan suara tenang. Ikuti aku, dan kau akan belajar seni mengalahkan pikiranmu sendiri. Papuk Golok membawa Bokah ke ruang refleksi, sebuah tempat di mana suara hatinya menggema 1000 kali lebih keras. Di sana, ia mendengar semua ketakutannya, semua pertanyaan yang selalu mengganggunya. Bokah hampir menyerah, tetapi Papuk Golok berbisik, pikiran adalah awan yang berlalu, bukan langit yang abadi. Jangan melawan, cukup sadari. Bokah pun belajar menghadapi pikirannya dengan journaling, menuliskan kecemasannya, lalu membacanya kembali dengan sudut pandang seorang pengamat. Ia menyadari bahwa sebagian besar ketakutannya hanyalah ilusi, bayangan yang tak pernah benar-benar nyata. Setelah dari ruang refleksi, perjalanan berikutnya membawanya ke cermin keberanian, sebuah pusaka yang hanya akan memantulkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Saat pertama kali menatapnya, Bokah hanya melihat sosok seorang pemuda yang rapuh dan penuh keraguan. Papuk Golok menantangnya, sebagai pewaris kekuatan leluhurmu, kau harus mengingat siapa dirimu. Ingat setiap kemenangan kecilmu. Ingat setiap langkah yang telah kau lalui. Bokah pun mulai berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin, bukan dengan kata keraguan, tetapi dengan afirmasi yang penuh keyakinan. Perlahan, bayangan di cermin berubah menjadi sosok dirinya yang lebih kuat, lebih percaya diri. Sebagai ujian terakhir, Papuk Golok membawanya ke air terjun Benang Stokel, tempat di mana waktu terasa melambat. Ia diajarkan untuk fokus pada napasnya, merasakan air yang menyentuh kulitnya, dan mendengar suara alam yang mengalir. Saat kau hadir di momen ini, masa lalu kehilangan cengkeramannya, dan masa depan berhenti menakutimu, bisik Papuk Golok. Bokah menutup matanya, menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian sejati. Setelah ujian terakhir selesai, tiba-tiba langit mendung disertai petir, dan gemuruh guntur menyambar di atas air terjun. Dan Bokah kaget, tiba-tiba sudah berdiri di tepi jurang. Awal di mana dia tidak sadar, ketika perasaan frustrasi menghantuinya, tapi dia merasakan perbedaan pada dirinya. Rasa damai dan tenang dirasakannya saat ini. Bokah melangkah kembali ke desanya. Ia bukan lagi pemuda yang sama. Ia kini adalah seorang petarung yang bukan hanya menguasai pedang, tetapi juga pikirannya sendiri. Setiap kali kecemasan datang, ia menghadapinya dengan kesadaran. Setiap kali keraguan menyelinap, ia membalasnya dengan keyakinan. Kini, ia menjadi legenda di Sakra Barat, bukan karena ia tak pernah takut, tetapi karena ia telah belajar untuk berdamai dengan pikirannya. Dan saat Bokah berdiri di puncak tertinggi, di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, Bokah tersenyum. Karena akhirnya, ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. Melawan dirinya sendiri, mampu lepas dari belenggu keraguan dan perasaan tidak mampu. Nah, sahabat BK, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah fiksi ini adalah, ketika langkah diselimuti ketakutan akan kegagalan, dan setiap keputusan terasa seperti sebuah beban yang tak tertanggungkan, maka lakukan 3 hal ini untuk mengembalikan keyakinan diri dan kepastian langkah kita
untuk mengambil suatu keputusan yang bijak untuk diri kita maupun untuk orang lain. Pertama, melakukan refleksi atas kesuksesan atau keberhasilan yang pernah kita raih lewat proses berpikir journaling, yakni menuliskan kecemasan, ketakutan yang dirasakan di dalam pikiran, kemudian membaca kembali dari sudut pandang sebagai pengamat, sampai kita sadar bahwa semua yang kita cemaskan, takutkan, semua itu hanyalah ilusi atau hayalan. Inilah yang disebut masuk ke ruang refleksi. Kedua, cobalah untuk melihat diri kita lewat cerminan atau sudut pandang orang lain. Pendapat, kritikan, atau koreksi orang lain kita jadikan sebagai landasan untuk menyemangati diri, mendorong diri untuk terus-menerus berbenah ke arah yang lebih positif dan bermanfaat untuk diri dan orang lain. Dan yang ketiga, melakukan teknik mindfulness, yakni memaksimalkan diri untuk fokus kepada apa yang kita hadapi atau sedang alami, dengan melakukan napas dalam berulang untuk menyatukan perasaan, pikiran, dan raga kita terhadap situasi saat ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa, jika video sharing pemahaman ini Anda rasa bermanfaat, bagikan kepada teman dan kerabat, dan akhirnya tombol subscribe-nya jika belum ditekan dicolek ya.